Beliau juga termasuk salah satu orang dekat dan orang kepercayaan dari mantan Presiden Gus Dur. Halo semuanya, kembali bersama kami di channel ini dan terima kasih atas dukungan Anda yang setia menonton video-video di channel ini. Di video kali ini kami kembali mengulas salah satu sosok dari Nusa Tenggara Timur yang dapat menjadi panutan bagi generasi bangsa saat ini, terutama generasi-generasi dari bumi Flow Bamora Nusa Tenggara Timur. Dan jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Oke teman-teman, cukup banyak tokoh-tokoh dari NTT yang menjadi tokoh-tokoh nasional dalam berbagai bidang kehidupan. Namun di video kali ini kami mencoba mengulas salah satu sosok yang mungkin tidak banyak orang yang mengenalnya. Dan tidak bermaksud menyinggung unsur sara ataupun menonjol ketokohan seseorang, namun sebagai bentuk pengetahuan ataupun suri teladan bagi generasi muda saat ini. Sosok yang akan kami bahas kali ini adalah mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bagi kader-kader pergerakan, sosok ini tidaklah asing. Beliau dijuluki sang meritokrasi atau pengkader ulung dan dekat dengan orang muda. Banyak tokoh-tokoh bangsa yang tidak luput dari tampaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ia tidak hanya mengkaderkan dan memotivasi kader-kader muda, namun juga ikut membantu mencarikan peluang belajar bagi generasi-generasi bangsa saat itu yang kini banyak menjadi tokoh-tokoh nasional. Dia adalah almarhum Kiai Haji Muhyiddin Arubusman. Begitulah sosok yang sering dipanggil di kalangan kader-kader Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur 24 April 1951 dan hijrah dari Ende pada era akhir 60-an. Di masa mudanya, selain belajar tentang ilmu keagamaan, ia aktif di organisasi pelajar dan kemahasiswaan maupun organisasi kepemudaan. Hingga akhirnya ia diberi kepercayaan untuk memimpin beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Ia pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di tahun 1972. Kemudian ia pernah juga menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan di tahun 1981-1984 beliau pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan di masa kepemimpinannya ia merumuskan nilai dasar pergerakan PMII yang dipakai hingga saat ini. Kemudian beliau juga pernah menjadi Ketua DPP KNPI tahun 1984 hingga 1990. Dalam dunia politik, pada tahun 1984, ia pernah menjadi politisi Partai Golkar pada era kepemimpinan Sudarmono sebagai Ketua Umum Golkar saat itu. Di tahun 1998, dalam sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhyiddin Arubusman termasuk salah satu sosok yang ikut membidani terbentuknya PKB. Sebagai Wakil Sekjen NU saat itu, ia tergabung dalam tim asistensi yang bertugas untuk membantu tim 5 yang diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, untuk merumus dan merancang usulan pendirian PKB. Kemudian pada tahun 1999, ketika Kiai Haji Hashim Muzadi diamanah sebagai Ketua NU, Muhyiddin Arubusman didaulat sebagai Sekjen PBNU tahun 1999-2004. Selepas itu, di tahun 2004 hingga 2009, beliau kembali dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Suro PKB dan menjadi salah satu anggota DPR RI dari PKB, dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 9. Resign dari dunia politik, Muhyiddin Arubusman kembali ke dunia keulamaan dan menjadi salah satu ketua di dalam Dewan Pimpinan PBNU era 2010-2015. Beliau adalah salah satu orang dekat dan orang kepercayaan dari mantan Presiden Gus Dur. Menurut salah satu mantan pengurus PBNU, Haji Imam Muzakir, yang dikutip dari NU Online, mengatakan bahwa Muhyiddin Arubusman adalah orang yang paling disayang dan dipercaya oleh Gus Dur. Urusan-urusan vital yang terkait dengan PBNU saat masih dipimpin oleh Gus Dur ataupun dengan PKB, maka Gus Dur akan memberikan kepercayaan kepada Muhyiddin Arubusman. Seperti contoh, Gus Dur meminta Muhyiddin menjadi mediator untuk menyelesaikan kemelut PKB saat itu. Masih menurut Imam Muzakir, Gus Dur hanya percaya pada orang yang jujur, ikhlas, loyal, dan tanpa pamrih, sehingga tidak heran jika Muhyiddin Arubusman menjadi salah satu orang kepercayaan Gus Dur.
Di tahun 2014 ketika Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI melakukan sowan ke NU dan menyampaikan niat untuk menjadi capres pada tahun 2014, Muhyiddin Arubusman termasuk salah satu tokoh yang saat itu ikut menerima kedatangan Jokowi. Meskipun sebagai seorang ulama, penampilannya yang low profile tidak memisahkan sekat dengan orang-orang muda. Ia tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang ulama ataupun ingin dikenal sebagai tokoh nasional. Salah satu motivasi yang kerap beliau sampaikan kepada setiap kader adalah kejarlah prestasi akademik, bergaulah seluas-luasnya karena di sana ada ilmu pengetahuan, bukalah sekat pemisah karena di sana ada persaudaraan. Jangan menutup diri karena ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendiri. Jika ada peluang dan kesempatan, raihlah peluang itu dengan elegan. Jika ada kegagalan, janganlah cepat putus asa karena di situ juga ada pelajaran untuk menuju ke masa depan. Ia terus menempa kader-kader muda NU maupun di luar NU hingga akhir hayatnya. Kiai Haji Muhyiddin Arubusman wafat pada tanggal 10 April 2017 di Jakarta. Dan hingga kini untuk mengenang beliau, setiap tanggal 10 April di kalangan organisasi-organisasi NU maupun kader-kader NU selalu menggelar Haul Muhyiddin Arubusman sebagai sosok pengkader ulung, sosok yang amanah, loyal dan selalu dekat dengan siapa saja. Semoga amal ibadahnya selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, demikianlah video kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan nantikan video-video kami yang lain.